Jumat nih Pak Rektor, ini malam Jumat. Malam Jumat itu kuburan sepi, Mas. Ya, kalau ada ke kuburan malam Jumat itu sepi, karena mereka pulang ke rumah masing-masing. Roh-roh itu pada pulang ke rumah masing-masing dan ingin menemukan istrinya, anaknya, atau bapaknya, atau keluarganya itu ngaji untuk dia. Itu setiap roh dari kuburan itu pergi ke rumahnya masing-masing. Aku ngajeni ora yo, aku dikirimi ora yo. Wah, iki gara-gara ustaz-ustaz sing ngarani nek ngirimi donga ki urung karuan tekan iki, wah dadi saiki jarang wong ngirimi Al-Fatihah. Makanya Gus Dur sekarang diziarahi, kuburannya diziarahi, banyak manusia-manusia hidup dan rohnya diziarahi oleh banyak roh-roh yang sudah tidak ada jasadnya. Ditakon Gus, kula niki nek malam Jumat niku mulih arang sing bunga saking Gus. Nah niki soalnya ustaz-ustaz niku ndolek dungane ora tekan niku Gus. Niki janjane dungane tekan mboten kok tahlilan 7 dina 3 dina niku tekan mboten Gus Dur karo ngatur. Lah balik agak dungane. Maksudnya lah dungane sing ditungake iku bali apa ora? Nek dungane bali berarti ora tekan. Nek dungane ora bali berarti tekan. Kayak paket ya. Jadi ya. Gus Dur kok ditakon. Ya kamu gitu aja kok rem. Jadi awal sekali dia tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Nanti kita minta tanya jawab itu. Kita punya tanya jawab. Barangkali tambahan dari panjenengan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, tadi saya masih melanjutkan yang gaduh-gaduh. Tetapi esensinya adalah menyeimbangkan. Kalau yang satu lebih dominan, yang lain lebih tidak dominan, maka yang dominan cenderung membuat rasa menjadi tidak seimbang. Hidup kita harus seimbang karena kita punya kedewasaan. Anda yang hadir di sini adalah kaum intelektual yang tugasnya adalah menyeimbangkan. Ketika ilmu semakin tinggi, Anda harus tidak boleh bangga Anda yang paling pandai, tetapi Anda harus menjadi penyeimbang agar orang lain ikut pandai. Karena kalau kita menganggap diri kita yang paling pandai, maka kita akan kufur, kita akan riak, dan itu memunculkan sifat-sifat yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebetulnya di dunia ini hanya ada 3 hal. 1, kekuatan, itu kekuatan otot. 2, kekuatan konsep. Dan yang ketiga adalah kekuatan diplomasi. Kalau kekuatan otot itu gampang, mengerahkan banyak orang, lalu kita menang. Tetapi itu zaman dulu. Ketika zaman purbakala, orang hanya bisa berperang menggunakan alat yang ada. Di era seperti ini tidak perlu. Kita lihat mengapa dulu dinosaurus itu punah dengan cepat, karena hanya mengandalkan kekuatan. Bayangkan ekornya mengibas ke kanan ke kiri, semua pohon bisa bertumbangan, tetapi dinosaurus punah. Oleh karena itu kita tidak boleh mengulang sifat-sifat dinosaurus yang mengandalkan kekuatan. Yang kedua, peradaban lebih maju, orang menggunakan akal dan pikiran. Maju yang sesat adalah menggunakan akal pikiran untuk menyesatkan orang lain atau untuk mengelabui orang lain. Maka yang harus kita seimbangkan. Ketika kita ingin maju, maka jadikan yang lain maju, maka Indonesia akan maju. Yang ketiga tadi, diplomasi. Kalau kita semakin memiliki ilmu yang tinggi, harusnya ilmu yang tinggi itu kita gunakan untuk membuat orang lain merasa nyaman, bukan orang lain merasa terancam. Saya ambil contoh, Amerika Serikat. Ilmunya tinggi, tetapi dia menciptakan banyak sekali alat-alat perang, pemusnah manusia. Akhirnya dia ditakuti bukan karena budayanya, tetapi karena senjatanya. Dan suatu saat Amerika akan dilaknat karena dia menghabisi umat manusia. Nah, kita yang di sini
harus menyeimbangkan antara kekuatan, itu bukan lagi kekuatan otot, tetapi kekuatan pikiran untuk membuat orang lain menjadi nyaman, menjadi aman, dan orang lain menjadi tidak terancam karena melihat kita kuat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, di malam yang sangat menggembirakan ini, saya menunggu Cak Nun itu mungkin hampir 12 tahun untuk bisa menghadirkan Cak Nun di sini. Penantian yang cukup panjang. Terima kasih Cak Nun. Jadi sebetulnya Cak Nun ini saya sebagian besar waktu saya untuk nonton Syafaat Majapahit. Ya, Syafaat. Nah, itu menunjukkan bahwa Cak Nun berusaha menyeimbangkan kita semua. Jangan pernah merasa hebat, karena sebetulnya kehebatan itu akan lebih cepat meruntuhkan kita. Tapi jangan merasa kita itu lemah dan bodoh, karena lemah dan bodoh itu akan menimbulkan keburukan, kemiskinan, dan kehancuran. Jadi mari kita bersama-sama menyeimbangkan dunia menjadi kebaikan, menjadi keselarasan, keseimbangan, dan kita semuanya survive menjadi orang yang baik. Terima kasih. Alhamdulillah, ini kerasa banget ini wilayahnya ulil albab, ulil absar, ulil nuha, ulil azmi bahkan. Jadi orang-orang yang oleh Allah memang dikhususkan untuk kalau di surat An-Nur itu sujajahnya itu celing gitu. Jadi kalau ini badan namanya miskah, hati namanya misbah. Hati ini harus dilindungi, harus dikasih helm karena dia tidak terbatas maunya, maka disebut dikasih zujajah. Zujajah ini yang akan melahirkan inovasi. Maka Allah menyebutnya yakadu zaitu azujajah tu ka'annaha kaukabun durriyyu qadu min syajaratin mubarakah. Jadi ini otak ini melahirkan bintang-bintang yang terang benderang. Nah, malam ini kerasa banget dengan seorang dokter yang bicara keseimbangan, dan kita setiap hari kan memang bicara keseimbangan ya Pak. Dan yang saya paling tekankan dari beliau adalah pokoknya ojo mengandalkan kekuatan Allah itu hadir ke kita nomor satu sebagai pengasuh. Kalau kepaksa baru sebagai raja, penguasa. Kalau terpaksa baru dengan pakai kekuatan. Jadi kula'udhu birobin nas, Robbin nas, rububiyah dulu. Kalau terpaksa baru malikin nas. Dan jangan sampai ilahin nas. Ilahin nas itu gini, kowe tak sayang. Ning kowe orang tidak tahu diri, kowe isin raja terus, akhirnya tak itu namanya kekuasaan. Isinya ya toyo deyel, glosor kowe. Itu namanya ilahin nas. Ilahin nas sesembahan. Jangan sampai manusia dengan manusia berbuat terpaksa sehingga yang lain mau nggak mau glosor di hadapan yang lainnya. Itu namanya ilahin nas. Jadi defaultnya orang hidup itu rububiyah atau Robbin nas. Makanya panduannya adalah kul a'udzu bi Robbin nas, baru malikin nas. Kalau perlu presiden jangan pernah pakai kekuasaan. Kalau pakai kasih sayang, pakai pengelolaan, pengayoman, kebijaksanaan, kearifan, itu akan lebih kuat keseimbangannya dibanding kekuasaan. Kalau kekuasaan kan harus pakai kekuatan yang boleh. Nah kalau pengayoman, kasih sayang, itu kekuatannya bersama, sasis bareng-bareng kuat, pire bareng kuat. Nah, ini kalau ambil Al-Quran banyak sekali bisa kita ungkap. Ini yang saya tahu, belum lagi yang diketahui oleh Pak Muzamil. Pak Muzamil ini ahli kitab kuning, kitab hijau, soklat, segala macam. Nanti saya biarkan dulu ya, kita himbu dulu, kita biarkan dulu. Himbu, Pak, ono sing sambat Pak, yo sing jenenge lombok kakian gini, ibarat wong kuliah ya kelarangan bayare. Ono ngono Pak. Allah monggo lah, Anda urus lah, Anda coba dialog ya. Jangan mahasiswa juga gitu. Nomor satu jangan demo, nanti dulu demo itu jalan terakhir itu kan ilahin nas demo itu. Ya, Anda malikin nas gak punya, bisanya ilahin nas. Nomor satu
Robinmas dulu, Anda cari metode yang arif, yang seimbang satu sama lain, dan gitu dan seterusnya. Itu hikmah yang kedua. Sebelum berikutnya, saya ingin untuk UGM, karena saya ini jelek-jelek aku ya alumnus ya. Jadi gue nak ketemu aku nih dalam dia coba banget yang mukanya aku ya tau. Aku ya alumnus aja. Aku dia mau ketang stasi lo. Nah aku ini melu pelonco barang ya pak. Melu pelonco ngerti ya, gue alami ya. Dulu serius 3 minggu dulu. Aku bukan juga mau gawe ngene-ngene barang dia. Oh lagi, eblek, kayak gitu. Aku ngalami aku ini baru kemantau tenan. Aku kira situ kuliah, melu ospek kaya ngono kae dikon merangkak, kongkon harus sosok dikaploki karo senior. Aku pas kapan-kapan tak ceramah kon. Ya Allah, tapi Allah itu mempersatukan semua yang terpisah. Allah mengukupi menekabe yang tercerai-berai. Insyaallah malam hari ini adalah pertanda bahwa kita punya masa depan yang tidak usah dicemaskan. Memang macam-macam yang bikin kita pusing di Indonesia, tapi ojo khawatir karena kita masih begini kok. Kita masih berjuang kayak begini dan anak-anak kita akan meneruskan adik-adik kita. Pak, ini generasi milenial nih Pak. Mereka 10 tahun lagi mereka berperan untuk Indonesia yang lebih baik dan mereka lebih baik dari kita. Sesuai dengan yang Pak Rektor katakan tadi, bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita temukan di segala formula kehidupan, di wilayah sosial, budaya, musik, keagamaan. Malam ini kita tegaskan, pluralisme itu tidak tepat. Yang tepat adalah pluralitas. Kalau isme itu ideologinya manusia, dan kita tidak mampu membuat manusia beragam-ragam. Kita ini tinggal menerima Allah bikin syu'uban wa qabaila. Tugasnya lita'arufu, itu bikinan Allah. Ada pisang, ada pohon kelapa, ada semangka, ada terung besi, ada asem, ya. Itu Allah yang bikin hidup ini beragam, plural. Dzakarin wa untha. Bukan laki-laki dan perempuan, tapi ada dimensi laki-laki, ada dimensi perempuan. Maka setiap kebudayaan berbeda-beda. Kalau di Indonesia tanah air itu perempuan, kalau Arab itu laki-laki. Kalau Arab pohon kuwi, wit-witan kuwi wedok sajarah. Tapi neng Jawa wit-witan kuwi lanang, sing wedok lemai. Makanya jenenge Siti, yang itu kan. Itu udah apa-apa, boleh-boleh saja, tapi yang penting ada perjodohan dimensi laki-laki dan perempuan. Jadi min dzakari wa untha itu setahu saya itu bukan inna khalaqnakum min mudzakkarin wa muannatsin, tapi min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi setiap hal itu temukan unsur tegasnya dan lembutnya, kan gitu. Laki-laki punya unsur keperempuanan, harus punya kelembutan. Laki-laki ganti kelembutan, wanita juga harus punya ketegasan dan kekerasan, kan gitu. Harus punya keteguhan. Jadi bukan laki-laki dan perempuan, unsur laki-laki dan unsur keperempuan yang ada di semua formula, di semua koordinat sebenarnya. Itu Bapak sekalian ya. Sekarang karena ini untuk UGM khusus, Kiai Kanjeng akan persembahkan yang jamaahnya sudah tahu dan sudah biasa mendengarkan. Tapi ini malam ini Anda tuan rumahnya mempersembahkan kepada tamu di Wali-Wali nggak apa-apa ya. Ada cangkemeng. Kalau pengajian sudah bisa keluar kata cangkem dan semuanya gembira, berarti kata sudah kalah sama cinta. Ini kalau kita masih tergantung pada kata, itu berarti kita belum matang dan belum dewasa dan belum tinggi, belum mesra kita. Jadi tingkatnya bukan khusyuk lagi, tingkat kita malam hari ini sudah mesra. Dan Pak Rektor cukup sampai dulu, aku gak bayang loh Pak Rektor UGM. Nek cara fisike ketoprake teatere iki kan cocoke kan kepala madrasah. Nek delok potongane ya. Kaya kowe kan cocoke kan ya. Kowe cocoke apa? Nek delok awakmu dhewe iki. Apa kowe?
satpam. Loh, tapi kan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Gusti Allah ora ndelok rupamu le, ora ndelok pakaianmu, ora ndelok wujud fisikmu, ora ndelok ilmu katonmu. Gusti Allah ndelok atimu piye. Ning aja njur kowe gawe meme. Gambar wedok meledak menonjolkan sanginya yang berlimpah-limpah. Terus disari Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat jasadmu. Nah, ngono kuwi jenenge manipulasi. Ojo ta ya jong yo poso to. Poso kabeh iki kudu ngerti batese ngono ya. Oke. Mas Doni saya persilakan, Kiai Kanjeng saya persilakan. Yuk teman-teman sekalian bismillah. Ini untuk Pak Rektor, untuk semuanya. Kiai Kanjeng mempersembahkan bahwa kita membinakan tunggalkan semua, tidak hanya Indonesia Pak, seluruh dunia. Itu kita tampung sebagai bagian dari pluralitas yang dilimpahkan Allah kepada umat manusia. Dan Indonesia paling punya kelengkapan untuk jadi kapten kesebelasan. Karena kita kiper bisa, gelandang bisa, striker bisa, klepet bisa, wasit bisa, manajer bisa, kan gitu. Wong di Indonesia itu wasit meloknya dulu lalu. Klepet itu malah total banyu kan gitu. Oke, itu menunjukkan bahwa kita itu punya bakat yang luar biasa, cuman belum dimanage dengan kepemimpinan yang proporsional. Nah, tujuan kita sekarang adalah menata regenerasi supaya Anda nanti menjadi manajer NKRI yang lebih penuh keseimbangan dan lebih matang dan lebih arif satu sama lain, sehingga dunia akan kagum dan takzim kepada Republik Indonesia. Yuk, tepuk tangan untuk Mas Doni dan Kiai Kanjeng.